Kita lanjutin lagi ya pembahasan tadi, masih di organ kulit. Kita sekarang lebih ke fokus proses pengeluaran keringatnya pada kulit. Masih ingat nggak tadi nama kelenjarnya apa ya yang berfungsi untuk menghasilkan minyak? Kelenjar sebasea atau sudorifera? Iya, namanya kelenjar sudorifera. Sudorifera atau kelenjar keringat itu adanya di mana? Di epidermis, di dermis, atau di hipodermis? Di dermis adanya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bunda pengen tanya dulu, biasanya kalau kalian berkeringat nih, pada orang sehat ya, pada kasusnya orang sehat, biasanya orang berkeringat itu karena apa? Karena suhu lingkungannya sedang naik ya. Kita awali dari rangsang, biasanya rangsangnya itu dari luar, yaitu suhu lingkungan naik. Nah, ketika suhu lingkungan naik, siapa yang menjadi reseptor pertama suhu di tubuh kita? Apakah langsung ke otak atau ada reseptor pertamanya? Siapa sih yang jadi indera peraba? Indera peraba kasar atau halus, panas atau dingin, organ apa itu? Ya, kulit itu sendiri. Jadi kulit itu selain sebagai organ ekskresi juga sebagai alat indera, salah satunya indera untuk suhu lingkungan. Ya, suhu lingkungan yang naik itu akan diterima oleh kulit, dan suhu kulit pun akan meningkat. Suhu kulit meningkat. Nah, ketika suhu kulit meningkat, kan di kulit itu kalian ingat masih ada pembuluh darah ya. Nah, ketika pembuluh darah itu kena panas karena suhu kulit pun meningkat, apa yang akan terjadi kira-kira? Kan pembuluh darah itu elastis ya, ada ototnya, bisa melebar, bisa menyempit. Ketika dia kena panas, dia akan melebar atau menyempit? Akan melebar ya, berarti dia akan mengalami dilatasi. Dilatasi itu pelebaran pembuluh darah pada kulit. Nah, otomatis kalau pembuluh darahnya melebar, aliran darah yang melewati kulit pun akan banyak ya, sehingga darah yang melewati kulit akan banyak, panas pun akan ikut terserap di darah. Jadi sedikit itu darah akan suhunya akan naik sedikit aja yang di area kulit, karena pembuluh darah di sekitar kulit itu sedang melebar. Jadi volume darah yang akan masuk ke kulit pun akan banyak, sedikit lebih banyak, ditandai dengan kulit yang memerah. Kulit yang memerah itu artinya pembuluh darahnya melebar dan lagi banyak darah di sekitar kulit, sehingga darah pun akan sedikit membawa panas dari kulit. Nah, darah itu, perubahan suhu pada darah, perubahan suhunya mikro ya, jangan bayangin dari 37 derajat jadi 39 gitu, enggak, kecil, tapi itu bisa dirasakan oleh otak gitu. Nah, itu akan dilatasi pelebaran darah, ini menyebabkan suhu darah naik, ini akan diterima oleh otak, yaitu hipotalamus. Diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus itu bagian otak yang sifatnya itu untuk homeostatis tubuh, yaitu untuk menyeimbangkan semua yang ada dalam tubuh, tekanan darah, gula darah, termasuk salah satunya suhu tubuh gitu, diterima oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus akhirnya tahu nih bahwa si tubuh itu sedang mengalami kenaikan suhu atau panas, sehingga dia itu akhirnya mensekresikan suatu zat yang namanya sekresi bradikinin. Nah, bradikinin ini tuh semacam kayak apa ya? Semacam kayak hormon gitu. Itu untuk dia akan menstimulasi kelenjar sudorifera ya gitu. Jadi kalau tanpa bradikinin, kelenjar sudorifera ini fungsinya tidak begitu kelihatan gitu, nggak banyak air yang dikeluarkan oleh kulit. Tapi ketika
ketika bradikinin ini dikeluarkan oleh hipotalamus, baru si sudorifera ini dia ngapain? Dia akhirnya menyerap. Di sini ini bisa menyerap. Bentar. Bisa menyerap air plus sisa metabolisme gitu. Nah, air yang keluar yang ada di permukaan kulit itu bisa menurunkan suhu tubuh gitu ya. Ini suhu tubuh turun. Kenapa bisa turun? Karena si panas dari tubuh itu yang ada di darah itu keluar bersama air gitu, dan air yang ada di permukaan kulit itu bisa menurunkan suhu dari kulit itu sendiri, sehingga darah pun nggak ikutan terlalu panas gitu si suhunya gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya gitu. Kalau suhu lingkungan masih panas, suhu darah masih sedikit agak naik, ya terus si bradikinin itu akan dihasilkan. Maka selama itu kelenjar sudorifera itu akan menghasilkan keringat, itu agar menjaga suhu tubuh itu tetap stabil. Kenapa sih suhu tubuh harus tetap stabil? Ya bayangkan aja kalau nggak stabil di tubuh kita itu kan banyak enzim, banyak hormon. Nah itu bekerjanya nggak sembarangan, itu di pH tertentu dan di suhu tubuh tertentu. Saat pH tubuh atau suhu tubuh tidak berada dalam kondisi normal, ya enzim pun tidak bisa bekerja secara optimal. Akhirnya metabolisme terganggu dan lain sebagainya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan boleh PC Bunda ya, seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.